Oke, kita jumpa lagi di channel yang berani buka-bukaan karena menjunjung nilai-nilai kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini tepatnya hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022. Saya menyampaikan pesan-pesan ini dari mimbar Mahkamah Kebenaran. Saudara sebangsa dan setanah air, ya, saya di sini berdiri sebagai warga negara Indonesia atas nama pribadi maupun atas nama aktivis penggiat hukum perjuangan kebenaran. Hari ini izinkan saya menyampaikan atau memberikan masukan kepada Bapak Presiden, ya, bahwa negara kita ini kritis hukumnya. Ya, kenapa saya katakan kritis? Jadi pertama-tama saudara-saudara sekalian, saya sebagai anak bangsa yang diminta oleh negara sebagai warga negara untuk terlibat aktif, ya, berperan aktif memberikan masukan kepada negara ketika jadi sebagai bentuk kontrol publik. Saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, saya tujukan masukan ini kepada Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia, di mana konstitusi kita memberikan amanah kepada beliau, ya, selaku representasi daripada wakil negara. Tolong diingat bahwa Presiden bertanggung jawab penuh terhadap seluruh warganya sebagaimana amanat konstitusi, ya, karena kita telah memilih negara ini berdasarkan negara hukum sebagai sesuai dengan pasal 1 ayat 3, maka kita harus patuh pada hukum. Akan tetapi ada beberapa yang selama ini menjadi biang kerok, ya. Masalah hukum di Indonesia tidak pernah adil dan tidak akan pernah bisa adil. Tentu saja penyebabnya adalah satu, ya, ada berapa penyebab di sini? Posisi strategis yang sangat menentukan. Ada yang dijabat oleh orang-orang yang tidak tepat. Kenapa demikian? Karena proses rekrutmennya menggunakan metode perkoncoan, atau orang mau masuk nyonggok dulu, mau naik jabatan harus beli jabatan. Kedua, orang-orang yang diberi posisi tersebut tidak cerdas, alias dungu. Ketiga, moral yang memiliki jabatan dan posisi strategi itu adalah moral kong kali kong, ya. Jadi apapun yang dikerjakan dengan metode kong kali kong, negara pun bisa ditipu, ya. Kemudian sudah terbiasa dengan zona nyaman, Pak Jokowi sendiri sudah mengakui. Lalu wawasan mereka sempit. Saudara, persoalan hukum ini bukan hanya ada pada aparat penegak hukum, tapi di luar dari itu, misalnya DPR RI, ya, kemudian Mahkamah Agung bertanggung jawab, ya, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab. Kemudian orang-orang yang diberi posisi, ini yang kedua, tadi yang pertama. Kedua, tidak mengerti hukum yang sebenarnya. Jadi mereka tidak mengerti hukum yang sebenarnya, tetapi disuruh menegakkan hukum. Bagaimana mungkin? Ya, boleh mereka bergelar profesor, doktor, ya, tetapi mereka belum tentu mengerti hukum. Nah, ini penting. Terlebih-lebih seperti ini, ya, belum pernah diuji publik, ya, padahal mereka menentukan nasib hukum, hak asasi daripada masyarakat. Kemudian ketiga, selanjutnya, terhadap tidak mengerti hukum yang sebenarnya, salah satunya seperti apa? Tidak mengerti perintah jabatan yang sah. Akan saya jabarkan tentang perintah jabatan yang sah.
Ya, perintah jabatan yang sah itu ada ketentuannya. Jadi bukan sembarangan orang. Orang yang mendapatkan hak imunitas atau diskresi, ya, itu namanya karena perintah jabatan yang sah. Kemudian, ini penegak hukum tidak mengerti tentang asas legalitas. Asas legalitas itu adalah apa yang dilakukan, itu juga yang didakwakan pada orang. Ini kadang-kadang kita melenceng. Asas legalitas tidak diperhatikan. Padahal mereka menentukan nasib seseorang. Asas legalitas seperti apa? Tidak seorang pun ada yang boleh dihukum apabila tidak ada undang-undang tentang pemidanaan seperti itu yang harus diberikan pada orang. Dan tidak boleh berlaku surut. Kemudian banyak penegak hukum yang tidak mengerti isi atau makna isi daripada KUHP. Tolong diingat, saudara-saudara sekalian. KUHP itu adalah menentukan tentang berlakunya undang-undang. Karena pada bab 2 KUHP ya menerangkan ruang lingkup berlakunya undang-undang ada di peradilan. Lalu ditambahkan pada bab 3, peradilan dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang yang seperti KUHP. Ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Ya, jadi ini penting. Saya akan bicarakan tentang apa ini. Karena KUHP ini jujur aja, seorang hakim agung, bahkan wakil ketua Mahkamah Agung yang bernama Dr. Haji Andi Samsan Ngandro, ya, SH, MH. Beliau itu adalah wakil ketua Mahkamah Agung bidang yudisial, tetapi tidak mengerti tentang KUHP. Mengambil putusan tidak mengikuti ketentuan KUHP. Ya, apa yang dibilang barang bukti tidak dia tahu. Dia ngomong A, tapi yang dia lakukan B. Di dalam salah satu wawancara televisi beliau mengatakan bahwa hakim Mahkamah Agung itu adalah judes jur, bukan judes faksi. Ya, ini. Kemudian yang ketiga, tadi 2 poin utama. Ketiga adalah budaya bawahan setor pada atasan, yang hasilnya juga dinikmati oleh pimpinan. Susah, Pak. Karena kecurangan bawahan, dia setor ke atasan membagi kepada pimpinan. Budaya ibu pakai ibu jadi tetap jalan, gak bisa, Pak. Ya. Lalu yang keempat, aparatur negara level 3 dari presiden tidak mengerti tentang tupoksinya. Ini berbahaya, saudara-saudara. Masyarakat disuruh patuh pada negara melalui aparaturnya dan aparat hukum. Tetapi mereka penyelenggara negara, aparatur negara, ya, aparat hukum tidak mengerti tentang tupoksinya, ya. Kemudian yang kelima, tradisi suap menyuap sudah mengakar, ya. Suap sana, suap sini yang dikenal dengan mesin ATM. Coba kita lihat. Mohon maaf ya, kalau pejabat ada acara, di sana pasti banyak cungko, ya, yang datang bawa apa, karangan bunga, bawa apa, jadi mesin ATM, sehingga ada utang budi. Coba kalau masyarakat biasa yang berpesta, susah. Saya lihat pejabat-pejabat yang namanya ring 1 di satu provinsi, kalau mereka ada acara, di situ pasti banyak, ya, penyuap-penyuap, penjilat-penjilat, ya, mereka itulah yang merusak negeri ini. Nenek moyang kita dulu berjuang untuk memerdekakan negara ini, ya, tidak peduli terhadap apa ini, nyawa. Tapi sekarang ini kita bisa lihat pejabat-pejabat ring 1 atau level 1 di provinsi maupun di kabupaten selalu pasti ada itu, ya. Yang namanya apa? Cungko-cungko, mohon maaf ya, banyak juga cungko yang baik. Yang datang ke sana, wah, bawa apa. Bahkan
Sering disuruh, saya ini mau pesta ulang tahun anak saya, apa sumbanganmu? Ini kadang-kadang memprihatinkan. Bagaimana masyarakat kecil mau mendapatkan keadilan? Karena kenapa? Ya, yang namanya cungkok itu sudah merusak mental para penegak hukum kita. Ya, jadi saudara sekalian, saya tadi sudah janji bahwa saya akan membicarakan masalah penegak hukum kita sering salah menerapkan hukum atau lebih sering melakukan praktek kamuflase dengan industri hukum. Pak Mahfud MD sebetulnya sebagai pembantu dekat presiden terhadap dia kan menteri koordinator politik hukum dan keamanan, Menko Polhukam. Jangan hanya cerita Pak Mahfud, Pak Menko. Bapak jangan hanya menceritakan tentang industri hukum. Bapak harusnya bertindak. Ya, presiden ini diberikan masukan bahwa sesuai dengan yang namanya perintah jabatan yang sah, sebagaimana diatur pasal 51 ayat 1. Dia boleh aja, karena melihat warganya sudah tidak diberikan rasa adil, dia boleh mengambil alih tugas daripada apa? Mengkritik langsung. Ya, jadi tolong berikan masukan kepada Pak Presiden, Pak. Ya, saya ini sebagai anak bangsa, saya berikan masukan. Pak Presiden, masalah hukum memang bukan wilayahnya Pak Presiden. Tapi ingat, representasi daripada negara dan jaminan negara bukan diserahkan kepada orang-orang yang gak bertanggung jawab. Bapak melantik itu namanya Dr. Haji Andi Samsangandro sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Apa yang terjadi, Pak? Ya, perkara saya yang jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan hukum, bisanya, ya, lo barang buktinya apa? Menuduh saya menggunakan gelar akademik tanpa hak. Kalau memang kau mengatakan terbukti, cabut gelar saya. Ini apa? Ini namanya pelecehan. Ancaman hukumannya 10 tahun, kok bisa? Nggak mikir ini. Kenapa jaksa cuma menuntut 3 bulan? Kalau memang terbukti, nah kemudian ini kan judes faksi sudah memberikan nilai. Ya tidak ada barang bukti, tidak ada bukti di pengadilan, tidak ada. Makanya sesuai perintah kuhap 191 ayat 1, hakim memutus bebas. Saya bebas murni. Inilah saya bilang, negara menggaji mereka, memberi jabatan yang enak dengan fasilitas yang tinggi, tapi moralnya dikuasai sama apa? Cukong, penyuap. Ini kan mafia hukum bekerja. Saya akan lawan. Nyawa saya pertaruhkan. Ya, nenek moyang saya bertarung untuk itu. Ingat, baru-baru ini yang korban di Papua itu adalah kami sama-sama dari Putra Tamalaki. Gak takut. Tolong diingat, Pak. Mereka tidak memahami yang namanya atau pura-pura tidak memahami makna perintah jabatan yang sah. Tolong, Pak. Memberi jabatan kepada orang harus dikasih tahu jabatanmu yang sah ini. Perintah jabatan yang sah sesuai dengan KUHP. KUHP pidana, maksudnya bukan KUHP. KUHP pidana, ya, ayat 1 adalah perintah jabatan yang sah yang menurut ketentuan hukum. Lah, kalau perintah jabatan yang tidak sah, itu pasal 51 ayat 2. Itu sudah ada kok itu. Ya, secara hukum kolonial Belanda, perintah jabatan yang tidak sah sebagaimana jurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung nomor 181 K garis miring KR garis miring 1959 tanggal 9 Februari tahun 59, itu sudah dinyatakan bahwa perintah jabatan yang tidak sah tetap harus dihukum. Jadi saya kepengen lihat ini Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial memutus perkara saya jamin 1.000.000% bahkan 9.000.000% tidak sesuai perintah jabatan yang sah. Coba, Pak, polisi tugasnya menangkap orang, kemudian atasannya karena baru habis mabuk, baru habis minum, dia suruh tangkap orang itu. Orang itu tidak bersalah tapi ditangkap. Apakah itu perintah jabatan yang sah? Ya, sebagaimana
itu jurisprudensi bahwa yang dimasukkan apa? Yang tidak sesuai dengan SOP, maka itu bukanlah merupakan perintah jabatan yang sah. Seperti Republik Rakyat Maluku Selatan, ya, Martin Luhi 5, ya, disuruh memberontak. Lalu dia lakukan itu bukan perintah jabatan yang sah, karena tidak berdasarkan ketentuan hukum, bukan diatur oleh undang-undang. Jadi inilah kadang-kadang kita menyesatkan. Ya, kemudian apa? Asas legalitas. Asas legalitas pasal 1 ayat 1 itu sudah jelas, Pak. Dan inilah yang saya lihat bahwa para penegak hukum kita itu kerja, mereka tidak memiliki kapasitas sebagai penegak hukum, tapi diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum. Akhirnya mereka apa? Sama seperti orang dari rumah sakit jiwa diberikan senjata yang tidak pernah dilatih untuk menembak. Ya mereka bisa-bisa semua orang mereka membabi buta ditembakin. Ya, inilah dikiranya mainan. Ini yang berbahaya sekali, Pak Presiden. Kepada para pembantu Presiden, Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, Bapak adalah profesor hukum. Jangan hanya pandai bicara di podium, Pak. Bapak harus tunjukkan namanya jaminan negara. Pada pasal 27 ayat 1, ya, negara menjamin persamaan hak di muka hukum setiap warganya. Dan kemudian negara menjunjung tinggi hak tersebut tanpa kecuali. Ya, pasal 28 juga sudah jelas. Negara menjamin hak setiap orang mengeluarkan pendapat, pikiran, berkumpul. Jadi Bapak jangan hanya bisa bicara, Pak. Bapak kadang-kadang apa? Ya, mohon maaf Pak ya. Saya nih adalah pengagum Bapak. Tapi setelah saya lihat cuma ngomong tok, apa yang Bapak lakukan? Mohon maaf ya. Saya masih ingat ketika peristiwa di Bekasi, ada orang dari kampung Bapak, ya, yang membunuh begal. Lalu ditahan polisi, Pak. Lalu Bapak melapor kepada Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi memberikan instruksi untuk dikeluarkan orang itu. Keluar bahkan polisi, Polres itu memberikan penghargaan kepada pembegal itu. Menurut Bapak itu adalah overman. Oke, lakukan pada yang lain. Bapak ketika mendengarkan ada yang viral-viral seperti apa yang saya sudah biasa sampaikan, Bapak harusnya turun tangan, Pak. Karena penyidikan, penuntutan itu adalah dari bawahannya eksekutif. Ya, meskipun mereka tugasnya tugas yudikatif. Harusnya tegur itu, jangan dibiarkan, Pak. Jangan diserahkan kepada Bapak Kapolri. Bapak punya diskresi. Kalau Kapolri nggak benar, ambil alih. Begitu juga Pak Presiden. Jadi mohon, mari kita berhukum dengan menggunakan hukum. Apa artinya itu KUHAP? KUHAP nomor Undang-Undang nomor 8 tahun 1981. Kita pedomannya semua di situ. Menerapkan hukum tanpa mengikuti KUHAP itu nanti menyesatkan. Dan ketika ada hakim, saya minta ini Wakil Ketua Mahkamah Agung itu dikasih teguran, kalau perlu dipecat. Gak layak. Ya, masa membuat putusan karena sogokan. Saya jamin, saya yakin dulu. Saya yakin itu ada sogokan di sana. Kenapa? Tidak mungkin dong. Perkara sudah jelas-jelas. Perkara dari awal ini adalah perkara koordinasi, pasal koordinasi. Kok Mahkamah Agung ya bisa merubah putusannya tanpa pertimbangan? Pertimbangannya apa? Semua penafsiran. Alat buktinya apa? Surat-surat pribadi, surat menyurat yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan gelar. Penggunaan gelar itu saya melamar kerja, ya, saya menjadi dosen, saya melamar jadi advokat, atau saya melamar jadi notaris. Itu ada hubungannya dengan penggunaan gelar. Tapi itu pun yang harus keberatan adalah universitas yang saya telah palsukan dia punya
gelar, dia punya ijazah. Saya tidak pernah kuliah di sana, kok bisa? Bapak lihat barang bukti salah satunya adalah keterangan dekat dari Universitas Kris di Bayana. Saya memang di sana pernah kuliah. Tapi apa korelasinya dengan penggunaan gelar? Sedangkan gelar saya dari Universitas Kartini. Kecuali kalau saya tidak punya gelar jadi advokat, itu sudah menggunakan gelar. Inilah kadang-kadang yang menyesatkan, Pak. Ingat, menghukum orang itu adalah tugas negara, tapi harus sesuai ketentuan. Sekarang saya harus dibuat jadi repot, harus melakukan lagi upaya PK. Ini sebetulnya kalau Pak Presiden sadar, permainan hukum yang tidak masuk akal gini, ini pemorosan. Bagaimana penjaramu nggak banyak? Bagaimana penjara nggak penuh? Penjara penuh bukan karena kejahatan meningkat atau penjahatnya banyak, tapi karena penegak hukumnya. Ya coba lihat, saya baru saja menerima dari siaran televisi, ada di Medan, ya suami istri, sepasang suami istri, ya hanya karena klakson, kemudian mereka dipukulin oleh tetangganya. Malah mereka mau jadi tersangka. Ini kan harusnya kayak gini, pecat. Ya, sesuai dengan pasal 52 KUH pidana, bagi penegak hukum yang menegakkan hukum atau pejabat yang memiliki kebebasan kemudian dia melanggar jabatan, itu dikasih 2/3, 2 kali apa ini? Ditambah. Ya, sepertiga hukumannya daripada yang biasanya. Jadi kita ini sudah lupa gitu loh. Semuanya bicara sudah prosedur. Coba, ketika saya laporan, ada polisi yang melakukan istilahnya kesewenang-wenangan. Katanya kita mengadu ke Propam. Saya mengadu ke Propam Jatim, Polda Jatim. Hasilnya apa? Saya capek, Pak, disidik. Ya, saya disidik sama Propam Polda Jatim 4 kali, 5 kali. Ujung-ujungnya tidak ditemukan ada pelanggaran. Padahal saya sudah babak belur. Ada videonya. Ya. Kemudian karena saya nggak puas dengan Polda Jatim, saya ke Mabes Polri, ya, Paminal, Propam Mabes. Ujung-ujungnya cuma memberi pekerjaan kepada para penyidik dari Propam. Mereka datang ke sini dikasih anggaran negara. Hasilnya apa? Tidak ditemukan adanya pelanggaran. Ini padahal kita sudah lihat tulisannya situ kode etik ada. Demikian hanya saya mengadu ke kejaksaan. Jaksa ini yang namanya itu yang saya laporkan di Polda itu dulu masih zamannya Kasat di Polres Sidoarjo yang namanya Kompol Haris. Kompol Haris itu adalah merupakan bagian dari koordinasi Kaligong. Mereka itulah bagian daripada pelaku industri hukum. Pak Mahfud ini menceritakan itu karena perkara saya. Ya, saya melaporkan BPR Jati Lestari itu yang di Sidoarjo, dia kan menggugat saya 2,5 miliar, dia menagih ke saya 2,5 miliar. Padahal saya sudah lunas. Ya, apa yang terjadi? Sampai Mahkamah Agung dia cuma dikabulkan 110 juta. Malu dia. Yang namanya Derima Sumargo dan Joni Harsono. Ya. Lalu dia perkarakan saya dengan laporan penggunaan gelar palsu. Padahal saya nggak pernah melamar kerja kepada dia. Saya mengirim surat menanyakan. Isi surat saya nggak ada kaitannya dengan penggunaan gelar. Ya, surat saya itu substansinya menanyakan ada berapa sebetulnya sisa utang saya. Kok nggak pernah lunas? Dia nggak jawab, justru karena di belakang nama saya ada singkatan huruf FAM, singkatan FAM saya yang hanya 2 huruf, dia terjemahkan saya telah menggunakan gelar. Penggunaan gelar itu bukan dalam bentuk seperti itu. Inilah yang saya bilang bodohnya para penegak hukum. Ya, lalu saya dibilanglah menggunakan gelar palsu. Pak, Anda buktikan di mana palsunya saya beli jasa. Kalau kita mau jujur, coba tengok teman-teman dari aparatur negara itu, aparat, ya, banyak yang tidak pernah kuliah tapi tiba-tiba gelarnya mereka besok sudah berubah.
Hanya kita nggak mau ngurusin itu. Lalu kemudian apa? Jaksa. Ini saya mengadu ke jaksa. Karena kenapa? Kejari Sidoarjo supaya nggak menyapu rata. Saya tahu bahwa di penyidik itu masih banyak penyidik yang baik. Di kejaksaan juga masih banyak jaksa yang baik. Di Kejari Sidoarjo, kasih pidungnya. Ini perkara saya pitsus loh. Ya. Kasih pidungnya itu bernama Gatot Haryono, diberi jabatan sebagai kasih pidung. Apa yang terjadi? Ketika dia menjadi jaksa peneliti, jaksa pra penuntutan terhadap perkara saya, dia perintahkan kepada JPU kepada penyidik untuk melegalisir ijazah saya meskipun tidak membawa aslinya. Karena mereka susah cari-cari ijazah saya yang palsu, hanya mereka berasumsi saja. Lantas jasa asli saya dilegalisir secara ilegal. Itulah yang menjadi barang bukti mereka yang ada hubungannya dengan gelar saya. Tapi kan saya tidak pernah menggunakan gelar itu ya untuk melamar kerja ya atau ceramah ataupun apa yang kira-kira bisa memberi pekerjaan pada saya. Saya merugikan orang banyak. Siapa? Kalau soal tulisan itu kan hak privasi setiap orang. Saya mau tulis kerbau kek, saya mau kasih tulisan kera kek, sapi kek, ayam kek, itu hak pribadi saya. Tidak ada larangan untuk menulis apapun. Sepanjang kita tidak menggunakan namanya Undang-Undang Sosialisasi itu terkait unsur pidana apa? Pemalsuan dan penipuan, ya. Saya memalsukan itunya orang. Saya memalsukan namanya simbolnya orang, ya, simbolnya universitas. Kemudian saya menipu, mencari pinjaman utang dengan mengatakan saya ini gini. Saya pakai jaminan, pakai jasa itu bisa. Ini bank BPR Jatilesari sedang menguasai aset saya sampai sekarang belum dikembalikan. Saya punya sertifikat. Padahal utang saya cuma 110 juta, makanya dia lagi cari-cari. Ya, jaksa yang bernama Gatot Haryono selaku jaksa peneliti, saya heran dari mana dia sekolah hukum itu. Asas legalitas tidak sesuai. Barang bukti yang tidak memiliki persesuaian sesuai dengan pasal 39 KUHP, sesuai dengan pasal 184 KUHP, tidak ada yang berkesesuaian. Ya, lalu ini karena faktanya tidak sesuai, harusnya Mahkamah Agung menilai seperti penilaian hakim. Ya, hakim PN Sidoarjo yang ketuanya adalah ketua majelis Ibu Erli, luar biasa, mereka tidak objektif. Padahal saya tahu pengkondisian itu berusaha mereka masuk, tidak masuk. Ya, tapi di Mahkamah Agung si mafia ini, cukong ini, ya, cungkok itu berhasil. Kita sebagai pribumi kalau datang ke sana hanya di bawah. Tapi waktu saya datang ke Mahkamah Agung justru itu mata-mata sipit itu los datang ke atas. Ini kan pelecehan, penghinaan terhadap bangsa sendiri. Kita ini kapan mau maju kalau begini, Pak? Orang lain kita hormati, diri kita, keluarga kita, sesama anak bangsa kita tidak saling menghargai. Karena mereka itu mental suap. Karena anak bangsa ini kan tidak punya uang kotor, tidak bisa main kotor, maka dia tidak punya uang untuk menyuap. Tolong ya. Kemudian apa? Ini sudah jelas-jelas hakimnya, ya. Tolong diingat ya. Hakim Mahkamah Agung, dia mau menerima kasasi dari JPU. Apa yang terjadi? Dia tidak pelajari. Mereka itu saya meyakini bahwa mereka itu tidak pernah membaca ini, langsung aja kabur karena duit sudah dapat. Faktanya apa? Dikabulkan pada tanggal 3 Maret 2021, Pertimbangannya nanti setelah bulan Desember, bulan Februari baru turun. Pertimbangan yang saya nilai itu pertimbangan palsu. Karena apa? Sebagai orang hukum masa
alat buktinya adalah surat menyurat saya. Ya, saya bersurat ke OJK sebagai nasabah, bukan sebagai pengacara. Saya bersurat kepada BPR sebagai nasabah, sebagai debitur. Kalau saya mempraktekkan sebagai praktek pengacara, saya bersurat, wajar. Tapi saya sebagai debitur, menanyakan saya punya jumlah hutang, kemudian meminta pengembalian aset jaminan, mengkomplain kepada OJK karena otoritas jasa keuangan, ya, menanyakan kepada OJK juga saksi ahli yang kau pernah kirim itu ada nggak nama ini, karena pada waktu perkara perbankan saksi ahli yang hadir adalah orang lain, sedangkan yang jadi pertimbangan hakimnya orang lain. Makanya hakimnya itu non palu, sekarang sudah almarhum, non palu. Ya, saya doakan semoga mereka yang mengarang-arang cerita itu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah, supaya mereka semakin lama menikmati yang namanya teguran dari Tuhan. Jadi sekali lagi saya minta kepada Bapak Jaksa Agung, kepada Bapak Kapolri, tolong Pak, level bawah masih bagus, level Bapak, tapi level di bawah kedua itu gak ada yang beres Pak. Mereka itu terbiasa budaya dilayani. Akhirnya apa yang terjadi? Penyimpangan bawahan makin menjadi-jadi. Coba aja kita lihat. Saya kemarin Pak, saya dipaksa untuk menyerahkan diri. Hukuman 2 bulan. Padahal saya sedang PK dan jelas itu cacat. Saya akan lawan terus. Kalau sampai Mahkamah Agung memutus apa istilahnya, tidak membatalkan itu putusan kasasi, ini akan jadi masalah nasional. Saya akan sebarkan, saya tidak akan berhenti ngomong. Dan ingat, anak saya 5 semua sarjana hukum. Ya, tim saya semua sudah saya kasih tahu bahwa ini, makanya saya kasih edukasi. Ya, saya sudah memberikan di Facebook saya sudah ada terus tentang apakah boleh seorang dijatuhi hukuman tanpa melakukan kejahatan dan pelanggaran. Kedua, pertanyaan, apakah dibenarkan aparat penegak hukum melanggar hukum dengan membuat dokumen palsu guna menghukum seseorang yang tidak bersalah. Ketiga, apakah dalam hukum pemidanaan di Indonesia sudah ada pedoman kitab undang-undang hukum lain yang jadi rujukan bagi penyidik, JPU dan hakim Mahkamah Agung selain daripada KUHP, sehingga bisa menjatuhkan hukuman kepada seseorang tanpa mengikuti ketentuan yang sah yang sudah ada. Ini saya mau tanya, dan ini akan saya buat jadi rame. Tenang saja. Di dalam Facebook saya itu sudah saya buat supaya tidak menjadi fitnah. Di Facebook saya itu saya sudah tuliskan itu yang namanya Beriman Sumarko sama Joni Arsono selaku pemilik direktur yang tidak pernah saya dugikan tapi melaporkan saya tentang undang-undang Sisdiknas. Ya, saya nggak pernah bawa ijazah, kok bisa dia laporkan saya. Lalu saya juga saya sudah tuliskan itu Kompol Haris, Kompol Muhammad Haris. Nggak tahu sekarang pangkatnya sudah naik, ya, mungkin sudah naik. Saat itu dia menjadi Kasat, dialah yang berperan aktif untuk merekayasa saya punya kasus supaya menjadi fakta hukum. Bahkan ada satu lagi perkara saya, Undang-Undang ITE, yang saya jamin kalau ini lanjut, saya akan bertanggung, ini tambah rusak. Sekarang aja Mahkamah Agung sudah kebingungan. Lalu di situ saya juga tulis, ya, fotonya lengkap Gatot Haryono Esa selaku jaksa peneliti, ya. Lalu saya juga sudah tulis Dr. Haji Samsan Ngandro, Dr. Haji Andi Samsan Ngandro sudah ada di sini. Saya sudah tulis supaya tidak menjadi fitnah. Ya, ini akan saya sampai, ya, tentu mudah-mudahan kalau ini sudah PK saya sudah selesai, saya juga akan menutup ini kalau misalnya sudah selesai dan saya cepat. Jangan dibuat saya dibuat jadi saya tersudutkan terus. Ingat Pak, ini masalah gelar.
Setiap orang yang mencari makan di bidang formal itu yang pakai gelarnya itu berharga. Saya ini advokat. Kalau saya mau maju sebagai pejabat politik, Anda membuat putusan seperti itu namanya menyandra. Kalau Anda kuliahnya benar, mendapatkan gelar dengan cara yang sah, kemudian dipersoalkan orang, kira-kira sakit hati nggak? Saya sama. Makanya mohon maaf, kalau saya menggebu-gebu, saya berapi-api, saya nekat, Pak. Kalau perlu kita bunuh-bunuhan aja. Jangan salah, ya. Bukan persoalan saya ini orang berani, bukan. Persoalan harga diri. Bagaimana mungkin Anda memutus perkara tanpa sosiologi hukum? Harusnya pakai sosiologi hukum. Misalnya apa? Oh, ini orang tidak bersalah. Oh, ini orang kalau kita hukum begini, hukuman apa itu 2 bulan? Karena saya bersalah, hukum saya 10 tahun. Ya, jangan begini modelnya. Saya dihukum 2 bulan, tapi ijazah saya nggak dicabut. Itu kan pelecehan. Gelar saya batalkan, ijazah saya dicabut. Saya supaya nggak jadi pengacara. Anda telah melecehkan saya. Jadi sekali lagi, Pak Presiden, tolong bertindak, Pak. Bapak selaku representasi daripada negara, jangan beralasan bahwa ini bukan tugas dan wewenang Bapak. Beda. Yang nggak boleh itu menteri. Ya, Menteri Pertanian mencampuri urusan yudikatif itu nggak boleh. Tapi kalau Presiden, Bapak itu wakil daripada masyarakat. Bapak ini adalah representasi dari masyarakat, representasi dari negara, representasi dari undang-undang. Pak Jokowi ini adalah orang yang baik. Tapi ketika Bapaknya delegation of authority kepada mereka, tidak jalan, Pak. Saat Bapak Presiden menginstruksikan mau menggigit kuping, mau menggigit langsung, saya tunggu itu sampai sekarang, Pak. Mestinya penyidik-penyidik nakal langsung aja Bapak to the point. Pecat. Nggak usah diproses, pasti banyak alasan. Ya, Anda bisa lihat. Saya yakin kalau sudah ada penghukuman, makanya Bapak Presiden Joko Widodo, saya mohon, tolong bentuk yang namanya Komisi Penegakan Hukum. Tapi hakimnya bukan dari hakim-hakim yang pada umumnya. Ya, saya mohon, Pak. Ya, sekali lagi saya minta supaya Bapak Presiden bentuklah itu. Mumpung Bapak masih berkuasa. Ya, saya sih berdoa semoga Pak Presiden masih bisa melanjutkan. Terserah masyarakat. Saya tidak membenci dengan itu. Saya mendukung, Pak. Ya, saya tahu Bapak orang baik. Tapi orang-orang di 3 level ke bawah Bapak itu brengsek, kebanyakan brengsek. Ya, oke. Hari ini saya akan akhiri ini saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diketahui bagi masyarakat luas, ya, dan terutama pesan kepada Bapak Presiden sebagai masukan atau sebagai himbauan, ya, atau nasihat juga bisa, saran juga bisa, ya. Saya memberi masukan ini sebagai saran. Bapak Presiden harus ambil alih. Karena kenapa? Mahkamah Agung yang lantik Bapak. Ya, Kapolri yang lantik Bapak, ya, yang Bapak nggak boleh ambil itu tugasnya DPR. Tapi kalau DPR itu nggak benar, ya silakan, Pak. Karena wakil rakyat itu Bapak ini adalah representasi daripada seluruh rakyat Indonesia. Kalau di Dewan itu sebagian mengatasnamakan partainya, jadi konstituennya yang mereka perjuangkan. Ya, oke, Pak. Saya mohon maaf apabila ada kalimat saya yang tidak berkesesuaian, ya. Saya tidak bermaksud untuk melecehkan, saya tidak bermaksud untuk merendahkan, saya hanya ingin berterus terang, ya, bahwa negara kita dalam kondisi prihatin hukumnya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, equality before the law.